Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangkan, orang yang setiap hari menyapu rumahmu, memasak makananmu, dan memanggilmu Bu dengan suara lembut, ternyata diam-diam mengirim santet untuk membunuhmu. Bukan dari musuh, bukan dari orang luar, tapi dari asisten rumah tangga yang paling kamu percaya. Dan yang lebih mengerikan, santet itu bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuka rahasia kelam yang selama ini terkubur di rumah ini. Pagi itu hadir seperti kertas putih yang baru dikeluarkan dari buku tulis. Bersih, tenang, dan tampak menjanjikan hari tanpa gangguan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela, memantul di lantai marmer, lalu berhenti di meja makan tempat secangkir teh mengepulkan uap tipis. Aroma melati bercampur jahe mengambang di udara, lembut seperti bisikan nenek kepada cucunya sebelum tidur. Di dapur, Sumi berdiri dengan punggung lurus. Perempuan itu mengenakan seragam sederhana, warna biru muda, selalu rapi tanpa noda. Setiap gerakannya seperti tarian yang telah dihafal sejak lama. Menuang air panas, mengaduk perlahan, menata sendok sejajar dengan piring. Tidak pernah tergesa, tidak pula tampak ragu. "Tehnya sudah siap, Bu," ucapnya dengan suara rendah, nyaris tanpa emosi. Ratna, sang majikan, melangkah mendekat. Ia perempuan berusia 40 tahun dengan wajah terawat dan sorot mata yang mudah lelah. Tangannya meraih cangkir, lalu meniup permukaan minuman hangat itu sebelum menyesap sedikit. Rasa pahit bercampur manis menyentuh lidahnya. Baru satu teguk, dadanya terasa sesak. Bukan seperti tersedak, lebih mirip seseorang menekan dari dalam, seolah ada batu kecil menggelinding di rongga paru-paru. Ratna meletakkan cangkir, mencoba tersenyum agar tidak terlihat lemah. "Sepertinya aku kurang enak badan," katanya. Sumi mengangguk. Tatapannya kosong, seperti kolam tanpa pantulan langit. Hari itu berlalu dengan langkah pincang. Ratna berbaring di kamar, tubuh menggigil meski udara tidak dingin. Di luar, burung gereja bertengger di kabel listrik, berkicau seperti biasa. Segalanya tampak normal, kecuali rasa nyeri yang perlahan menyusup ke tulang. Sore menjelang, Ratna terbangun oleh suara logam jatuh. Ia keluar kamar dan menemukan sendok tergeletak di dekat sofa. Tidak ada siapapun di ruang tamu. Sumi sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Malam tiba dengan sunyi yang terlalu panjang. Lampu ruang makan berkedip, seperti mata yang ragu untuk tetap terbuka. Ratna memejamkan mata, mencoba tidur, namun perutnya terasa berat. Sensasinya mirip membawa kantung pasir di dalam badan. Dalam mimpi, ia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung ranjang. Rambut panjang menutup wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Ketika Ratna hendak berteriak, tenggorokannya seolah dilapisi kapas. Ia terbangun dengan keringat dingin. Pagi berikutnya, tubuh terasa lebih lemah. Sumi sudah menunggu di dapur dengan nampan berisi roti dan secangkir teh baru. "Minumlah supaya kuat." Nada itu terdengar seperti perintah yang dibungkus kesopanan. Ratna mengangguk. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Cairan hangat itu kembali masuk ke tubuhnya, dan rasa sakit muncul lagi, lebih cepat dari kemarin. Kini, seperti jarum-jarum kecil menusuk lambung. Hari ketiga, keadaan semakin aneh. Ratna menemukan rambut di bawah bantal. Bukan satu atau dua helai, melainkan segumpal, terikat dengan benang hitam. Bau tanah basah menyertainya,
seperti aroma hujan yang jatuh di kuburan lama. Ia memanggil Sumi. "Ini apa?" tanyanya sambil menunjukkan benda itu. Sumi menatap benda tersebut tanpa kaget. Wajahnya tetap datar, seperti tembok yang tidak tahu arti takut. Jawaban itu terasa seperti hujan di musim kemarau, tidak masuk akal. Sejak saat itu, rumah berubah menjadi ruang penuh tanda tanya. Lantai sering terdengar berderak meski tidak diinjak. Jam dinding berhenti tepat pukul 3 dini hari, lalu berdetak lagi saat fajar datang. Kucing peliharaan enggan masuk dapur, mengeong panjang seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia. Ratna mulai mencurigai minuman yang selalu disajikan Sumi. Namun setiap kali ia mengawasi, perempuan itu hanya merebus air, memasukkan daun teh, lalu menuang dengan tenang. Tidak ada bubuk aneh, tidak ada gerakan mencurigakan. Akan tetapi, rasa sakit terus bertambah. Tubuh Ratna seperti rumah yang dimasuki tamu tak diundang. Energi menguap perlahan, digantikan rasa berat dan gelap. Ia merasa hidupnya disedot oleh sesuatu yang tidak bisa disentuh. Malam keempat, Ratna terbangun oleh suara nafas di dekat telinganya. Bukan nafas Sumi, bukan pula suara suaminya yang sedang dinas luar kota. Nafas itu panjang, dingin, seperti angin dari gua. Ia membuka mata. Di sudut kamar, ada bayangan berdiri. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Bentuknya samar, seperti asap yang lupa cara menghilang. Ratna ingin bangkit, tetapi tubuhnya membeku. Bayangan itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri, menunggu. Seperti penjaga pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Keesokan paginya, Ratna memutuskan untuk tidak minum teh. "Kenapa tidak disentuh?" tanya Sumi. "Aku ingin kopi saja." Sumi terdiam sejenak. Matanya bergerak, bukan ke Ratna, melainkan ke jendela. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang tidak sampai ke mata. "Teh lebih baik untuk kesehatan," katanya. Ratna menolak. Ia menuang kopi sendiri. Tangannya masih gemetar, tetapi ada sedikit kelegaan. Hari itu rasa sakit berkurang, meski tidak sepenuhnya hilang. Malamnya, suara langkah terdengar di koridor. Ratna mengintip dari pintu kamar. Ia melihat Sumi berjalan pelan menuju dapur. Rambutnya tergerai, kakinya tidak mengeluarkan bunyi. Perempuan itu membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Ratna mengikuti dengan jarak aman. Dari balik pintu, ia menyaksikan Sumi membuka bungkusan tersebut. Di dalamnya ada benda-benda kecil, jarum, potongan kuku, dan segumpal rambut. Sumi menata semua di atas meja, seperti orang menyiapkan sajian untuk tamu tak terlihat. Lalu ia berbisik. Bahasanya bukan bahasa yang Ratna kenal, bukan Jawa, bukan Indonesia, bukan pula doa. Suaranya seperti air mengalir melalui batu, berputar-putar, memanggil sesuatu dari tempat jauh. Ratna mundur dengan jantung berdebar. Perasaannya seperti berdiri di tepi jurang tanpa melihat dasar. Ia sadar, rumah yang selama ini terasa aman, mulai berubah menjadi labirin gelap. Sumi, yang selama ini terlihat patuh dan setia, kini seperti pintu menuju rahasia yang tidak ingin dibuka siapapun. Dan Ratna belum tahu satu hal penting. Apa yang dilakukan Sumi di dapur bukanlah awal dari kutukan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua. Seperti luka lama yang baru sekarang menemukan mulut untuk berbicara. Fajar datang tanpa membawa rasa lega. Cahaya matahari hanya tampak seperti lampu redup di dalam gua. Ratna duduk di tepi ranjang dengan napas terputus-putus. Kepalanya terasa berat seperti diisi pasir basah. Bayangan semalam masih melekat di ingatan, seperti noda tinta pada kertas yang tidak bisa dihapus. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan mimpi. Sumi berdiri di dapur, membisikkan kalimat asing, menata benda-benda yang tidak seharusnya berada di rumah keluarga biasa. Jarum, rambut, kuku, semua itu seperti huruf dari alfabet gelap yang tidak diajarkan di sekolah. Ratna bangkit perlahan. Lantai terasa dingin seperti kulit ikan.
Ia berjalan menuju dapur dengan langkah ragu, seolah setiap pijakan adalah keputusan hidup atau mati. Meja sudah bersih, tidak ada jarum, tidak ada kain hitam, tidak ada sisa apapun dari ritual malam tadi. Hanya bau tanah yang tertinggal. Aroma itu mirip udara setelah hujan turun di pemakaman lama. Ratna mengernyit. Bau tersebut tidak wajar berada di ruangan tempat makanan disiapkan. Hidungnya perih, dadanya sesak. "Bu, sarapan sudah siap?" Suara Sumi muncul dari belakang seperti bayangan yang bisa berbicara. Ratna terkejut dan hampir menjatuhkan piring. "Kamu kemana semalam?" tanya Ratna. Sumi menunduk sedikit. "Tidur di kamar seperti biasa." Jawaban itu terdengar halus, tetapi maknanya keras seperti batu. Ratna menatap wajah perempuan itu. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kebingungan, hanya ketenangan yang aneh, seperti permukaan danau yang menyembunyikan dasar dalam. Ratna memilih diam. Ia tidak menyentuh teh. Ia hanya memakan roti tanpa selera. Setiap gigitan terasa seperti mengunyah kertas. Siang hari rasa sakit di perut kembali datang, meski ia tidak meminum minuman buatan Sumi. Kali ini lebih tajam, seperti tali yang ditarik dari dalam tubuh. Ratna terjatuh di sofa, keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar bisikan. Bukan dari luar, suara itu seperti muncul di dalam tengkorak. "Kau harus tahu." Ratna membuka mata. Tidak ada siapapun di ruang tamu. Jam dinding berdetak pelan, namun setiap detiknya terdengar seperti langkah kaki kecil yang berjalan di koridor. Ia bangkit dan menuju kamar Sumi. Pintu kamar ART itu tidak pernah dikunci, namun hari ini terasa berbeda. Pegangan pintu terasa hangat, seolah baru saja disentuh. Ratna mendorong perlahan. Di dalam, udara terasa lebih berat. Bau dupa bercampur tanah memenuhi ruangan sempit itu. Di sudut kamar, ada sebuah koper tua berwarna coklat. Ratna tidak pernah melihat koper itu sebelumnya. Dengan jantung berdegup cepat, ia membuka koper tersebut. Di dalamnya ada kain hitam, botol kecil berisi cairan keruh, potongan kertas bertuliskan simbol-simbol aneh, dan sebuah foto lama. Foto itu membuat Ratna napas terhenti. Gambar tersebut menunjukkan dirinya bersama seorang perempuan muda yang wajahnya samar, seperti terhapus waktu. Ratna mengenali tempat itu, halaman rumah lama yang pernah ia tinggali 20 tahun lalu. Di balik foto, tertulis satu kalimat dengan tinta pudar. "Utang darah harus dibayar." Ratna terduduk. Kepalanya berputar seperti kompas yang kehilangan arah. Ingatannya kembali pada masa muda, pada seorang gadis desa yang pernah bekerja di rumah orang tuanya. Gadis itu menghilang tanpa kabar setelah suatu pertengkaran besar. Tidak ada laporan, tidak ada pemakaman, hanya sunyi. "Tidak mungkin," bisik Ratna. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Sumi berdiri di ambang pintu. Tatapannya berubah, tidak lagi kosong. Kini matanya seperti dua lubang gelap yang menyimpan cerita panjang. "Ibu sudah melihatnya," kata Sumi perlahan. Ratna berdiri dengan gemetar. Apa maksud semua ini? Sumi masuk ke kamar. Ia menutup pintu tanpa suara. Udara menjadi lebih pengap, seperti ruangan tanpa jendela. Apa yang saya lakukan bukan untuk menyakiti. Saya hanya menjadi wadah. Wadah untuk apa? Untuk mereka yang tidak bisa bicara. Sumi duduk di lantai. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Suaranya berubah, lebih berat, seperti bukan milik satu orang. Dulu ada perempuan yang mati tanpa keadilan. Tubuhnya dikubur tanpa nama. Tangisnya tinggal di tanah. Sekarang ia mencari jalan pulang. Ratna merasa lututnya lemas. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan masa lalu. Ia ingat suara teriakan malam itu. Ia ingat pintu yang dikunci.
Ia ingat perintah ayahnya untuk tidak bertanya. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Ratna. Sumi menyunyum sedikit. Senyum itu tidak membawa kehangatan. Lebih mirip bulan di atas laut gelap. "Aku hanya pintu. Yang berbicara adalah mereka." Tiba-tiba angin dingin menyapu ruangan. Kain hitam di koper bergerak sendiri. Botol kecil bergetar. Dinding mengeluarkan suara retakan halus seperti tulang yang diregangkan. Ratna menutup telinga. Ia merasa ada banyak mata memandangnya dari tempat yang tidak terlihat. Rumah itu bukan lagi bangunan, melainkan perut besar yang menelan rahasia. "Kenapa aku?" Ratna berteriak. "Karena ingatanmu adalah kunci, dan rasa sakitmu adalah alamat." Ratna jatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia sadar penyakit yang ia rasakan bukan sekedar gangguan tubuh, melainkan pesan, seperti surat yang dikirim melalui rasa nyeri. Sumi berdiri, wajahnya kembali tenang. "Belum waktunya semua terbuka, tapi kau sudah masuk terlalu jauh." Saat itu, lampu padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya suara napas Ratna yang terdengar, cepat dan terputus-putus. Dalam kegelapan, ia merasa ada tangan menyentuh pundaknya. Tangan itu dingin, tetapi tidak kasar, seperti sentuhan orang yang telah lama menunggu untuk dikenali. Dan Ratna tahu, apapun yang terjadi selanjutnya tidak bisa dihentikan dengan doa singkat atau pintu terkunci. Masa lalu telah mencari jalan keluar, dan Sumi hanyalah jembatan dari luka lama menuju tubuh yang masih bernapas. Pagi datang tanpa suara burung. Udara terasa kaku, seperti kaca yang menunggu retak. Ratna duduk di ruang tamu dengan mata kosong, memandangi lantai yang tampak lebih gelap dari biasanya. Semalam ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan dingin itu kembali menyentuh bahunya, seperti penanda bahwa batas antara hidup dan kenangan telah robek. Sumi tidak terlihat sejak lampu padam. Dapur sunyi, tidak ada suara panci, tidak ada aroma teh. Rumah itu terasa seperti tubuh tanpa denyut. Ratna berdiri perlahan. Kakinya lemas, seolah berjalan di atas lumpur yang menahan setiap langkah. Ia menuju kamar Sumi. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, koper tua sudah kosong. Tidak ada kain hitam, tidak ada botol, tidak ada foto. Hanya sisa bau tanah dan dupa, seperti bekas luka yang belum kering. Di atas kasur, Ratna menemukan secari kertas. Tulisan di sana tidak rapi, seperti dibuat oleh tangan yang gemetar. "Jika kau ingin tahu siapa yang menagih, datangi sumur belakang." Jantung Ratna berdetak cepat. Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Letaknya di sudut halaman, tertutup semak liar. Ia menghindarinya selama bertahun-tahun, seperti seseorang menghindari cermin yang bisa memantulkan wajah lama. Ratna berjalan keluar. Matahari berdiri tepat di atas kepala, tetapi hawa di sekitar sumur terasa dingin. Lingkaran batu itu tampak seperti mulut besar yang siap menelan suara. Ia menunduk. Di dalam kegelapan, ada pantulan wajahnya sendiri, namun bukan seperti biasanya. Bayangan itu tampak lebih tua, lebih pucat, seperti versi dirinya yang kehilangan waktu. "Tolong!" terdengar bisikan dari dasar sumur. Ratna mundur satu langkah, nafasnya terengah. Suara itu tidak datang dari udara, melainkan dari bawah tanah, dari tempat sesuatu pernah disembunyikan. Kenangan tiba-tiba terbuka seperti pintu yang dipaksa. Ia melihat kembali malam puluhan tahun lalu. Seorang gadis muda menangis di halaman rumah orang tuanya. Tuduhan mencuri, bentakan, pintu ditutup, lalu sunyi. Ratna tidak pernah bertanya kemana gadis itu pergi. Kini suara itu kembali. "Aku di sini." Ratna jatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Dunia terasa seperti cermin pecah yang memantulkan wajah bersalah dari segala arah. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Sumi berdiri di dekat pohon mangga. Wajahnya pucat, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. "Ibu sudah ingat," ucapnya. Ratna menoleh. Kau tahu semuanya?" Sumi mengangguk pelan. Ia tidak pernah pergi, ia hanya menunggu.
Angin berhembus keras, daun-daun berguguran seperti hujan kering. Dari sumur terdengar suara air bergerak, padahal tidak ada yang jatuh. Ratna berdiri dengan susah payah. Namanya siapa? Sumi terdiam lama, lalu bibirnya bergerak. Lastri. Begitu nama itu terucap, udara terasa runtuh seperti lonceng besar dipukul di dalam tanah. Sumur mengeluarkan bunyi gemuruh. Tanah di sekitarnya retak sedikit, cukup untuk membuat Ratna mundur ketakutan. Bayangan muncul di permukaan air, sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah pucat, matanya kosong tetapi penuh tuntutan. Ratna merasa seperti melihat lukisan dari mimpi buruk yang disimpan terlalu lama. "Kenapa sekarang?" Ratna berteriak. "Kenapa tidak dulu?" Sosok itu tidak menjawab dengan suara. Ia mengangkat tangan, menunjuk dada Ratna. Seketika rasa sakit menyerang lebih kuat dari sebelumnya, seperti puluhan jarum menusuk dari dalam. Sumi jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Suaranya berubah menjadi dua lapis, seperti berbicara bersama orang lain. Keadilan tidak punya jam, ia hanya punya jalan. Ratna memegangi kepalanya. Dunia berputar seperti roda tanpa rem. Ia melihat kilasan wajah Lastri muda, berdiri di depan pintu meminta tolong. Ia melihat dirinya sendiri memalingkan wajah. Rasa bersalah itu seperti batu besar yang selama ini disimpan di perut, kini naik ke tenggorokan. "Apa yang kau mau dariku?" Ratna menangis. Bayangan di sumur mendekat. Air beriak tanpa sentuhan. Suara muncul di udara, pelan namun jelas. "Akui." Satu kata itu terasa lebih berat dari 1000 hukuman. Ratna menutup mata. "Aku tahu aku salah. Aku diam saat ia disingkirkan. Aku takut. Aku pengecut." Angin berhenti, dunia menjadi senyap. Sumi terhuyung berdiri, wajahnya kembali seperti biasa, namun matanya basah. Itu baru awal. Kemengakuan membuka pintu, tapi pintu itu mengarah ke ruang yang lebih dalam. Ratna menatap sumur. Bayangan Lastri masih ada, tetapi kini tidak sedekat tadi, seperti kabut yang perlahan menjauh. "Apa yang terjadi padamu?" Ratna bertanya pada Sumi. "Aku dipilih karena aku tidak punya suara sendiri. Aku hanya rumah sementara." Ratna merasa perutnya perih lagi, namun tidak setajam sebelumnya. Rasa sakit itu kini seperti pesan yang lebih jelas, bukan ingin membunuh, melainkan mengingatkan. Sumi berjalan menuju rumah. Malam nanti, ia akan datang lagi, dan kali ini bukan hanya untuk bicara. Ratna mengikuti dengan langkah berat. Ia sadar hidupnya tidak akan kembali normal. Rumah ini telah menjadi panggung bagi masa lalu yang menuntut diperhatikan. Di ruang tamu, bayangan di dinding bergerak sendiri, seperti ombak tanpa laut. Ratna duduk di kursi, menatap tangannya yang gemetar. Ia merasa seperti orang yang baru belajar membaca, tetapi huruf-hurufnya adalah rasa bersalah. Malam belum datang, tetapi gelap sudah mulai tumbuh dari sudut-sudut rumah. Seperti jamur di ruang lembab, kenangan menyebar perlahan. Ratna tahu satu hal. Jika ia tidak menghadapi apa yang pernah ia abaikan, maka tubuhnya akan terus menjadi surat bagi roh yang ingin didengar. Dan di luar, sumur itu berdiri diam, seperti mulut yang menunggu cerita berikutnya. Senja turun perlahan, seperti kain gelap yang diseret menutup langit. Ratna duduk di ruang tengah tanpa menyalakan lampu. Jendela dibiarkan terbuka, tetapi angin yang masuk tidak membawa sejuk. Hanya bau tanah lembab dari halaman belakang. Sumur itu masih terbayang di kepalanya, seperti mata besar yang terus menatap tanpa berkedip. Sumi berdiri di dekat meja makan. Di hadapannya tersusun benda-benda aneh, semangkuk air keruh, sebatang lilin putih, dan kain hitam yang terlihat lebih kusam dari sebelumnya. Tidak ada jarum kali ini, tidak ada rambut, hanya ruang kosong yang terasa penuh. "Ini bukan untuk melukai," ucap Sumi pelan. "Ini untuk membuka." Ratna menelan ludah. Tenggorokannya kering seperti jalan tanah yang lama tidak diguyur hujan. "Membuka apa?" "Jalan pulang." Kata itu terdengar sederhana, namun maknanya seperti pintu besi yang digeser perlahan. Ratna teringat wajah Lastri di permukaan air sumur. Wajah tanpa senyum, tetapi juga tanpa marah. Seperti lukisan yang menunggu diberi warna terakhir. Lampu mati dengan sendirinya. Ruangan tenggelam dalam cahaya lilin. Api kecil bergoyang, bayangannya memanjang di dinding,
membentuk siluet yang tidak menyerupai manusia. Sumi mulai berbisik. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Suaranya terdengar lebih pelan, lebih dalam, seperti berasal dari perut bumi. Ratna tidak memahami kata-katanya, namun setiap bunyi terasa seperti mengetuk tulang. Udara berubah berat, nafas Ratna terasa pendek, seolah ruangan mengecil beberapa jengkal. Lantai bergetar halus, seperti dada seseorang yang menahan tangis. Dari sudut ruangan, terdengar suara air menetes, padahal tidak ada keran yang terbuka. Ratna menoleh. Bayangan Lastri muncul perlahan di dekat pintu dapur. Sosok itu tidak lagi samar, rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya kosong namun penuh cerita. Tubuhnya tampak seperti kabut yang diberi bentuk. Aku ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Aku datang bukan untuk mengambil. Suara itu terdengar di udara, bukan di telinga. Aku datang untuk diakui. Ratna menangis. Air matanya jatuh ke lantai membentuk bercak kecil seperti hujan pertama di tanah kering. Aku takut waktu itu. Aku tidak menolongmu. Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, namun udara bergetar seperti senar gitar yang disentuh pelan. Diam adalah luka yang lebih tajam dari pisau, jawab Lastri. Sumi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Tangannya menekan dada seolah menahan sesuatu agar tidak keluar. Ratna merasa dadanya sesak lagi, tetapi rasa sakitnya berbeda. Tidak seperti jarum, lebih seperti beban yang selama ini disimpan, kini diangkat sedikit demi sedikit. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ratna. Bayangan Lastri mengangkat tangan. Di udara muncul gambaran malam lama, pintu tertutup, wajah Ratna muda, suara tangis yang terhenti tiba-tiba. Kenangan itu bergerak seperti film tanpa suara. Cerita, kata Lastri. Biarkan kebenaran berjalan. Ratna mengangguk lemah. Aku akan mengatakannya kepada siapapun tentang apa yang terjadi. Api lilin berkedip keras. Angin dingin menyapu ruangan. Tirai bergerak seperti ombak kecil. Sumi menjerit singkat. Dari mulutnya keluar suara lain, suara yang bukan miliknya. Waktu hampir habis. Bayangan Lastri menatap Ratna lebih lama. Tatapan itu bukan ancaman, melainkan permintaan, seperti anak yang berdiri di depan pintu, menunggu dipanggil pulang. Tiba-tiba, lantai dekat dapur retak sedikit. Dari celah itu keluar bau tanah yang sangat kuat. Ratna menutup hidung. Bau tersebut seperti halaman kuburan setelah digali. Lastri menunjuk celah itu. Di sana aku ditinggalkan. Ratna merangkak mendekat. Tangannya menyentuh lantai yang dingin, tubuhnya bergemetar, tetapi ada kekuatan baru yang muncul, seperti seseorang yang akhirnya berhenti lari. Aku minta maaf, aku tidak berani melawan, aku memilih aman. Bayangan Lastri mulai memudar, kabut di sekelilingnya bergerak perlahan ke arah sumur, seperti sungai yang kembali ke laut. Udara menjadi lebih ringan, nafas Ratna tidak lagi tersengal, rasa sakit di perutnya berkurang, seperti api yang dikecilkan. Sumi jatuh ke lantai, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, namun matanya kembali normal. Apakah sudah selesai? Ratna bertanya dengan suara gemetar. Belum, jawab Sumi, yang selesai hanya panggilan pertama. Ratna menatap lantai yang retak. Apa maksudmu? Roh yang lama tidak didengar akan kembali sampai ceritanya benar-benar keluar. Di luar suara burung malam terdengar, jam dinding kembali berdetak. Rumah terasa lebih sunyi, tetapi bukan sunyi yang menekan. Sunyi itu seperti ruangan setelah orang pergi membawa rahasia. Ratna duduk di kursi, tubuhnya lelah, namun pikirannya lebih jernih. Ia merasa seperti orang yang baru saja membuka jendela di ruangan pengap. Sumi bangkit perlahan. Besok kita harus ke tempat lama. Kemana? Ke rumah orang tuamu, ke tempat semuanya bermula. Ratna memejamkan mata, dadanya bergetar. Masa lalu seperti pintu besar yang kini tidak bisa lagi ditutup. Di halaman, angin meniup daun kering menuju sumur. Air di dalamnya tenang, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Namun Ratna tahu, keheningan itu bukan akhir. Ia hanya jeda sebelum cerita berikutnya dibacakan. Dan malam itu, rumah yang dulu menjadi saksi diam, kini mulai belajar berbicara melalui dinding, lantai, dan ingatan yang selama ini dikubur.
Pagi berangkat tanpa warna cerah. Langit seperti kain kusam yang lupa dijemur. Ratna dan Sumi berjalan menuju rumah lama orang tua Ratna dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Jalan tanah di depan mereka seperti pita coklat yang mengarah ke masa lalu, berliku dan penuh debu ingatan. Bangunan itu berdiri di ujung kampung, dikelilingi pohon pisang dan semak liar. Atapnya miring, dindingnya berlumut, jendelanya tertutup rapat seperti mata yang menolak melihat dunia. Rumah tersebut tampak seperti tubuh tua yang menyimpan rahasia di tulang-tulangnya. Ratna berhenti di depan pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh kayu kusam itu. Permukaannya dingin, seperti menyentuh batu nisan. "Disinilah semuanya mulai," ucapnya lirih. Sumi berdiri di belakang, tidak berkata apa-apa. Tatapannya mengarah ke jendela, seolah melihat bayangan yang tidak kasat mata. Pintu terbuka dengan bunyi panjang, seperti nafas orang yang baru bangun dari tidur sangat lama. Di dalam, udara berbau debu dan tanah. Cahaya matahari masuk melalui celah genting, jatuh ke lantai seperti potongan cahaya yang tersesat. Setiap langkah Ratna memunculkan suara berderik. Ruangan itu terasa lebih kecil dari ingatannya, namun lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Meja kayu masih ada di sudut, kursi tua miring, dan dinding dipenuhi noda hitam seperti bekas tangan yang pernah menempel. Ratna menutup mata sejenak. Kenangan datang seperti ombak yang memukul karang tanpa ampun. Ia melihat wajah Lastri muda berdiri di depan meja ini, menangis sambil memeluk tas kecilnya. Ia ingat suara ayahnya yang keras, ibunya yang diam, dan dirinya sendiri yang memilih bersembunyi di balik pintu kamar. Sumi melangkah ke tengah ruangan. "Ia masih di sini," katanya pelan. Angin tiba-tiba berhembus dari dalam rumah, padahal semua jendela tertutup. Debu beterbangan seperti hujan abu. Ratna batu kecil. Dadanya terasa sesak, seperti diikat oleh benang tak terlihat. Dari sudut ruangan, terdengar bunyi gesekan. Bukan suara tikus, lebih seperti kain diseret di lantai. Bayangan Lastri muncul perlahan di dekat dapur. Wajahnya tidak lagi pucat seperti malam sebelumnya. Kini terlihat lebih jelas, namun matanya penuh kesedihan yang panjang. "Aku tidak pernah pergi," suaranya terdengar seperti gema dari sumur kering. "Aku hanya menunggu ada yang berani membuka pintu." Ratna berlutut. Lututnya menyentuh lantai dingin. "Aku datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak menolongmu. Aku takut pada ayahku. Aku memilih diam." Bayangan itu mendekat. Udara berubah seperti air yang dipenuhi es. Ratna menggigil. "Diam adalah rumah bagi penderitaan," jawab Lastri. "Aku terkunci di antara dinding ini." Sumi menutup mata. Tubuhnya bergetar, namun tidak jatuh. Tangannya terangkat perlahan, seolah memegang sesuatu yang tidak terlihat. "Aku akan membuka jalan," ucap Sumi. Ia melangkah ke dapur lama. Di sana terdapat lubang kecil di lantai yang tertutup papan tipis. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, Sumi mengangkat papan itu. Bau tanah basah langsung menyeruak, seperti perut bumi yang dibuka paksa. Ratna menahan nafas. Di bawah papan itu, terlihat tanah galian lama. Tidak dalam, tetapi cukup untuk menyembunyikan sesuatu. Lastri menunjuk lubang tersebut. "Di sanalah tubuhku ditinggalkan. Tanpa nama, tanpa doa." Ratna merasa dunia runtuh di dadanya. Tangisnya pecah. Bukan lagi seperti hujan kecil, tetapi seperti sungai yang meluap dari bendungan lama. "Aku akan memberitahu semua orang," katanya terisak. "Aku tidak akan diam lagi." Bayangan Lastri berdiri lebih tegak. Rambutnya bergerak pelan seperti tertiup angin yang tidak terasa. "Jika kebenaran berjalan, jiwaku bisa pulang." Tiba-tiba, dinding rumah mengeluarkan bunyi retakan. Tidak keras, namun cukup untuk membuat jantung Ratna melonjak. Debu jatuh dari langit-langit, seperti salju coklat.
Ratna berteriak pendek, "Waktunya sedikit." Ratna bangkit dengan susah payah. Ia memandang ruangan itu sekali lagi, seolah menghafal setiap luka yang menempel di dinding. "Aku bersumpah," katanya keras. "Aku akan membuka cerita ini. Aku tidak akan menguburnya lagi." Bayangan Lastri tersenyum tipis. Senyum itu seperti cahaya lampu kecil di lorong gelap. Perlahan, sosok itu memudar, menyatu dengan udara, seperti asap yang dilepas ke langit. Rumah menjadi lebih sunyi. Bau tanah berkurang, angin berhenti, debu jatuh terakhir kali, lalu segalanya diam. Ratna terduduk di lantai. Tubuhnya lelah, namun dadanya terasa lebih ringan. Rasa sakit yang selama ini menghuni perutnya perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu surya. Sumi menatap lubang di dapur. Ia tidak akan kembali malam ini. Ratna mengangguk. Tapi aku harus menghadapi orang-orang yang dulu menutup mata. Mereka keluar dari rumah itu tanpa menutup pintu. Cahaya siang masuk penuh, menerangi ruangan yang selama ini gelap. Di luar, burung berkicau, angin bergerak lembut. Dunia terlihat sama, namun bagi Ratna, semuanya terasa berbeda. Ia seperti orang yang baru belajar berjalan setelah lama terkurung. Rumah lama itu kini tidak lagi seperti kuburan kenangan. Ia menjadi buku terbuka yang siap dibaca siapapun. Ratna menoleh sekali lagi ke arah pintu. "Terima kasih," bisiknya. Tidak ada jawaban, namun ia merasa ada sesuatu yang pergi dengan tenang, seperti nafas terakhir yang akhirnya dilepaskan. Perjalanan pulang berlangsung tanpa kata. Jalan tanah terasa lebih pendek, langit tampak lebih terang. Ratna tahu penderitaan belum sepenuhnya selesai. Masih ada cerita yang harus diucapkan kepada dunia. Namun satu hal sudah berubah. Ia tidak lagi bersembunyi di balik diam. Dan di belakang mereka, rumah tua itu berdiri dalam keheningan baru, bukan sebagai tempat menyimpan luka, melainkan sebagai saksi bahwa kebenaran akhirnya menemukan suara. Pagi menyambut Ratna seperti halaman buku yang baru dibuka, namun huruf-hurufnya terasa berat. Desa tampak sama. Jalan sempit, warung kopi, suara ayam, dan sapaan tetangga. Akan tetapi, bagi Ratna, dunia telah berubah arah. Setiap langkahnya seperti mengetuk pintu lama yang selama ini ditutup rapat. Sumi berjalan di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, tetapi matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana, seperti danau yang kembali jernih setelah badai pergi. Mereka menuju balai desa. Bangunan itu berdiri di tengah kampung, beratap seng dengan kursi kayu tersusun rapi. Beberapa warga sudah berkumpul. Ada yang memandang penasaran, ada pula yang berbisik, seperti angin kecil yang bermain di antara daun kering. Ratna berdiri di depan mereka. Tangannya gemetar, namun suaranya keluar lebih kuat dari yang ia duga. "Aku datang untuk menceritakan sesuatu yang lama dikubur." Kata-kata itu jatuh ke ruangan seperti batu ke kolam tenang. Riak kecil muncul di wajah para pendengar. Ratna menghela nafas panjang. Ia memulai kisah tentang Lastri, tentang malam ketika seorang gadis dituduh tanpa bukti, tentang pintu yang ditutup, tentang tubuh yang disembunyikan di tanah dapur lama. Setiap kalimat terasa seperti menarik duri dari dalam dada. Beberapa orang menutup mulut. Seorang ibu tua menangis pelan. Seorang lelaki berdiri, wajahnya pucat seperti kertas basah. "Itu benar," ucap lelaki itu lirih. "Aku melihatnya dulu, tapi aku juga diam." Kata diam menggantung di udara seperti bau asap. Tidak terlihat, namun terasa menyengat. Ratna menunduk. "Aku juga diam, dan karena itu sakit ini datang padaku. Bukan sebagai hukuman, melainkan pengingat." Sumi melangkah maju, suaranya pelan tetapi jelas. Ia tidak ingin balas dendam, ia ingin dikenal, ia ingin namanya disebut. Suasana berubah hening, balai desa seperti ruang kosong yang menunggu gemah. Tiba-tiba, angin masuk dari pintu terbuka, tidak kencang, tetapi cukup untuk membuat tirai bergerak. Beberapa orang merinding, udara terasa dingin seperti pagi di tepi sungai. Ratna menoleh ke arah pintu. Di sana,
berdiri bayangan Lastri. Tidak seperti sebelumnya, kali ini wajahnya terlihat lebih lembut. Matanya tidak lagi kosong, melainkan penuh cahaya tipis, seperti lampu kecil di ujung lorong panjang. Warga terdiam, tidak ada teriakan, tidak ada lari, semua hanya menatap seolah melihat lukisan yang hidup. Bayangan itu mengangkat tangan perlahan, suaranya terdengar seperti angin menyentuh daun. Aku tidak ingin ditakuti, aku ingin diingat. Tangisan pecah di antara warga. Seorang ibu jatuh berlutut. Lelaki yang tadi berdiri memukul dadanya sendiri, seperti orang yang baru sadar telah membawa beban terlalu lama. Ratna maju satu langkah. "Maafkan kami." Bayangan Lastri tersenyum tipis. Senyum itu seperti matahari yang muncul setelah hujan panjang. Perlahan, sosok itu memudar, menyatu dengan cahaya yang masuk dari pintu. Angin berhenti. Tirai kembali diam. Balai desa tidak lagi terasa dingin. Udara berubah ringan, seperti ruang yang baru dibersihkan dari debu. Seorang sesepuh desa berdiri, rambutnya putih, matanya basah. "Kita akan membuat tanda. Kita akan menguburkan Lastri dengan layak. Kita akan menyebut namanya dalam doa." Hari itu, seluruh kampung menuju rumah lama. Tanah di dapur digali perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara gaduh, hanya cangkul menyentuh tanah dan nafas manusia yang bergetar. Ketika tulang ditemukan, semua terdiam, seperti melihat surat lama yang akhirnya dibaca. Jenazah Lastri dibungkus kain putih, doa dibacakan, air mata jatuh seperti hujan kecil di musim kemarau. Ratna berdiri di dekat liang, dadanya terasa sesak, tetapi bukan karena sakit, lebih seperti balon yang selama ini ditekan kini dilepaskan. "Pergilah dengan tenang," bisiknya. Sumi berdiri di sampingnya. Ia sudah sampai. Malam datang tanpa teror. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan di dinding. Rumah Ratna terasa seperti rumah lagi, bukan lorong kenangan. Ratna tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mimpinya bukan tentang tangan dingin atau suara sumur, melainkan tentang halaman rumah yang terang dengan seorang gadis duduk di bawah pohon sambil tersenyum. Pagi berikutnya, tubuh Ratna terasa ringan. Rasa sakit yang dulu menekan perutnya hilang sepenuhnya. Ia berjalan ke dapur tanpa takut. Teh yang dibuat Sumi kembali terasa seperti minuman biasa, bukan pesan dari dunia lain. "Kau bebas sekarang?" tanya Ratna. Sumi mengangguk. "Aku tidak lagi menjadi pintu. Aku hanya manusia." Ratna tersenyum kecil. Dunia terasa seperti sungai yang kembali ke alurnya setelah banjir. Desa pun berubah. Orang-orang mulai berbicara tentang masa lalu tanpa bisik-bisik. Nama Lastri disebut dengan hormat. Tidak ada lagi pintu yang ditutup rapat oleh rasa takut. Ratna menyadari satu hal. Luka yang disimpan terlalu lama akan menjadi bayangan. Namun luka yang dibuka dengan jujur akan menjadi jalan pulang. Di sore hari, Ratna duduk di teras. Matahari tenggelam perlahan, seperti lilin yang dimatikan dengan lembut. Angin membawa aroma tanah basah, tetapi tidak lagi menakutkan. Aroma itu kini seperti bau hujan pertama yang membawa hidup baru. Ia memandang langit dan berbisik, "Terima kasih karena mengingatkanku." Tidak ada jawaban, namun Ratna tahu satu cerita telah selesai dan satu jiwa telah menemukan rumahnya. Dan sejak hari itu, rumah Ratna tidak lagi menyimpan rahasia. Ia menjadi tempat cahaya masuk tanpa ragu, seperti jendela yang akhirnya dibuka setelah lama terkunci. Hari-hari berjalan lebih tenang setelah pengakuan di balai desa. Rumah Ratna kembali seperti bangunan biasa, bukan lagi lorong sunyi yang dipenuhi bisikan. Cahaya pagi masuk melalui jendela tanpa rasa berat. Udara tidak lagi membawa bau tanah kubur, melainkan aroma daun kering dan kopi hangat. Namun ketenangan itu terasa seperti kaca tipis di atas air dalam. Indah dilihat, rapuh disentuh. Ratna duduk di ruang tamu sambil menatap halaman. Burung gereja melompat di pagar, mematuk sisa nasi. Sumi menyapu lantai dengan gerakan pelan. Tidak ada ritual, tidak ada bisikan asing. Hanya suara serat ijuk menyentuh ubin. Aneh,
ucap Ratna lirih. Sunyi terasa lebih keras dari teror. Sumi tersenyum kecil. Karena Sunyi tidak punya wajah. Ratna mengangguk. Dalam dadanya masih tersisa rasa kosong, seperti rumah yang kehilangan penghuni lama. Ia tahu Lastri telah dimakamkan dengan layak, namanya disebut, kisahnya diterima. Tetapi ingatan tidak pergi bersama tanah yang ditutup. Ingatan tinggal seperti bekas jejak kaki di pasir, perlahan memudar namun tidak pernah benar-benar hilang. Malam datang dengan hujan tipis. Air menetes di atap seperti jari-jari kecil mengetuk. Ratna berbaring tanpa bisa langsung tidur. Matanya menatap langit-langit, pikirannya berlayar ke masa lalu seperti perahu tanpa dayung. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di dapur. Bukan langkah berat, lebih seperti kain yang diseret pelan. Ratna duduk tegak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memanggil Sumi. Sumi? Tidak ada jawaban. Ratna bangkit. Ia berjalan menuju dapur dengan langkah hati-hati, seperti orang yang mendekati kolam gelap tanpa tahu kedalamannya. Lampu menyala. Tidak ada siapapun. Meja bersih, lantai kering. Namun di dekat pintu belakang ada genangan air kecil membentuk pola seperti telapak kaki. Ratna memejamkan mata. Nafasnya tertahan. Sumi, panggilnya lagi. Sumi muncul dari kamar dengan wajah terkejut. Ada apa, Bu? Ratna menunjuk lantai. Kau melihat itu? Sumi menunduk. Alisnya mengerenyit. Hujan mungkin masuk. Ratna tidak menjawab. Hatinya tidak menerima penjelasan itu. Telapak air itu tidak acak. Bentuknya rapi, seperti langkah manusia yang berjalan perlahan menuju sumur. Mereka keluar ke halaman. Sumur berdiri diam, air di dalamnya tenang seperti cermin gelap. Hujan berhenti, tetapi udara terasa lebih dingin. Ratna mendekat, menunduk, menatap pantulan wajahnya sendiri. Di samping pantulan itu muncul bayangan lain. Bukan Lastri. Bayangan itu lebih kecil, seperti anak perempuan dengan rambut pendek. Wajahnya samar, namun matanya terlihat jelas. Tatapan itu bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti tanya yang belum mendapat jawaban. Ratna mundur, tubuhnya gemetar. Siapa? Kamu. Suara tidak muncul dari sumur, melainkan dari dalam kepalanya. Kami belum selesai. Sumi jatuh berlutut, tangannya memegang kepala. Bukan Lastri, ini yang lain, bisiknya. Ratna menutup mulut. Ia sadar kebenaran yang telah dibuka hanyalah satu pintu dari banyak lorong. Lastri bukan satu-satunya korban, ia hanya yang pertama berani bicara. Kami tidak punya nama. Suara itu berlanjut. Kami hanya ingatan. Ratna merasakan dadanya sesak. Dunia seperti ruangan besar yang perlahan dipenuhi asap. Ia berpikir semua telah berakhir, tetapi ternyata cerita hanya berganti halaman. Apa yang kau inginkan? Tanya Ratna dengan suara bergetar. Jangan tutup lagi. Bayangan di air bergerak lalu menghilang. Sumur kembali kosong. Angin berhembus membawa bau hujan yang bercampur tanah. Sumi berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat. Mereka akan datang satu persatu jika masih ada cerita yang disembunyikan. Ratna menatap rumahnya. Dinding, pintu, jendela. Semuanya tampak seperti buku yang penuh tulisan tak terlihat. Ia sadar rumah itu bukan sekedar bangunan, melainkan simpul dari masa lalu yang panjang. Aku tidak bisa sendirian, ucap Ratna. Kau tidak sendiri, jawab Sumi, selama kau mau mendengar. Malam itu Ratna tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala, seperti penjaga mercusuar di tepi laut gelap. Setiap bunyi kecil terdengar jelas.
cicak di dinding, air di talang, daun jatuh di halaman. Menjelang subuh, ia tertidur sejenak. Dalam mimpi, ia melihat banyak sosok berdiri di halaman rumah lamanya. Wajahnya samar, namun semua menatapnya dengan cara yang sama. Bukan meminta balas, hanya ingin dikenal. Pagi datang dengan cahaya pucat. Ratna bangun dengan kepala berat, tetapi hatinya lebih teguh. Ia memandang Sumi yang sedang membuat sarapan. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Ratna. "Apa?" "Kita harus mencari siapa saja yang pernah disingkirkan, yang pernah dibungkam. Aku tidak mau rumah ini jadi pintu untuk kesedihan yang terus kembali." Sumi tersenyum tipis. "Itu jalan panjang." Ratna mengangguk. Lebih baik berjalan daripada bersembunyi. Hari itu mereka mulai mendatangi rumah-rumah tua, berbicara dengan orang sepuh, membuka cerita yang dulu dikubur oleh takut. Tidak semua mau bicara. Ada yang menutup pintu, ada yang menangis, ada pula yang mengaku. Setiap pengakuan terasa seperti memindahkan batu dari dada Ratna. Berat, tetapi membuat nafas lebih lega. Malam-malam berikutnya masih ada suara aneh. Kadang langkah kecil di dapur, kadang bayangan di kaca. Namun tidak ada lagi rasa teror yang mematikan. Yang ada hanyalah pesan, seperti surat tanpa amplop. Ratna memahami satu hal. Rumahnya tidak lagi menjadi tempat santet, melainkan tempat pertemuan antara yang hidup dan yang dilupakan. Dan mungkin itu hukuman sekaligus anugerah. Karena selama ada cerita yang belum selesai, dunia tidak akan benar-benar tenang. Tetapi selama ada orang yang mau mendengar, luka tidak akan berubah menjadi kutukan. Di teras rumahnya, Ratna berdiri memandang langit sore. Matahari turun seperti koin emas yang dilempar ke laut. "Jika kalian datang lagi," bisiknya ke udara, "aku akan mendengar." Angin bergerak pelan, daun kering berputar di halaman, membentuk lingkaran kecil seperti jejak kaki yang ingin dikenang. Dan di dalam ruah itu tidak ada lagi jeritan, hanya nafas panjang dari masa lalu yang akhirnya menemukan telinga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sungai yang alirannya berubah arah. Ratna dan Sumi terus mendatangi rumah-rumah lama, berbicara dengan orang-orang yang menyimpan cerita di balik keriput wajah mereka. Setiap kisah terdengar seperti pecahan cermin, kecil, tajam, dan memantulkan bayangan rasa bersalah. Pagi itu langit tampak pucat, seperti kain yang dijemur terlalu lama. Ratna duduk di teras sambil memegang secangkir air hangat. Tangannya tidak lagi gemetar, tetapi dadanya sering terasa kosong, seperti ruangan setelah perabot dipindahkan. "Kita sudah membuka banyak rahasia," ucap Sumi pelan. "Namun rumah ini masih memanggil." Ratna menoleh. "Apa maksudmu?" "Bukan mereka yang datang lagi. Giliran ibu yang harus masuk lebih dalam." Kata-kata itu seperti batu kecil yang dijatuhkan ke kolam tenang. Riaknya menyebar di dada Ratna. Ia sadar selama ini ia hanya mendengar suara orang lain, belum benar-benar mendengar dirinya sendiri. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan menutup bulan seperti tirai tebal. Ratna menyalakan semua lampu, tetapi sudut rumah tetap terlihat gelap, seolah menyimpan lipatan bayangan yang tidak bisa disapu cahaya. Saat jam menunjukkan pukul 3, udara di ruang tengah berubah dingin. Bukan dingin hujan, melainkan dingin seperti lantai batu di ruangan bawah tanah. Sumi duduk bersila di dekat meja, menutup mata, bernapas perlahan. "Duduklah," katanya. Ratna ragu, namun mengikuti. Lantai terasa keras, seperti mengingatkan bahwa tubuh masih hidup meski pikiran mengembara. Sumi berbicara tanpa membuka mata. Yang datang nanti bukan roh dari luar, ia adalah ingatan yang ibu kunci. Lampu berkedip, bayangan di dinding bergerak seperti tirai tertiup angin. Ratna menutup mata, mencoba tidak lari. Suara muncul bukan dari sudut rumah, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. "Kenapa kau diam?" Ratna terkejut.
Suara itu bukan suara Lastri, bukan pula anak kecil dari sumur. Suara itu miliknya sendiri, tetapi lebih muda, lebih rapuh. Ia melihat dirinya berdiri di depan cermin lama. Rambutnya masih panjang, wajahnya belum dipenuhi garis waktu. Di balik bayangan itu, pintu rumah orang tuanya tertutup rapat. Kau bisa membuka, tapi kau memilih aman. Ratna merasakan dadanya sesak. Gambaran itu seperti lukisan hidup yang diputar ulang. Ia melihat dirinya memegang gagang pintu, lalu melepaskannya. Ia melihat wajah Lastri di luar, menangis tanpa suara. "Aku takut," bisik Ratna. "Takut lebih besar dari belas kasih," jawab suara itu. Lantai terasa menjauh. Ratna seperti berdiri di tengah ruang kosong. Di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan kecil, potongan masa lalu, potret orang-orang yang ia diamkan, wajah-wajah yang tidak pernah ia bela. Setiap bayangan seperti batu yang disusun membentuk tembok tinggi. "Aku tidak ingin mengingat ini," Ratna berkata lirih. "Tembok ini bukan untuk melindungi, ia hanya menahan cahaya." Air mata jatuh ke lantai. Ratna merasa seperti kendi retak yang akhirnya bocor. Semua perasaan yang ia simpan selama 20 tahun mengalir keluar. Takut, malu, bersalah dan rindu pada keberanian yang tidak pernah ia pakai. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" tanyanya. Bayangan dirinya yang muda mendekat, berdiri sebagai saksi, tidak lagi bersembunyi di balik sunyi. Sekejap kemudian ruang kosong itu berubah menjadi halaman rumah Ratna sendiri. Ia melihat dirinya duduk di kursi, mendengarkan cerita orang-orang desa, mencatat nama-nama yang pernah dilupakan. Sumi membuka mata. Ibu sudah melihatnya. Ratna terengah. "Aku melihat diriku sendiri sebagai pintu." Sumi mengangguk. Rumah ini mengikuti siapa yang tinggal di dalamnya. Jika penghuninya memilih jujur, dinding akan tenang. Angin bertiup pelan, lampu berhenti berkedip, suhu kembali normal, seperti air sungai yang berhenti berputar. Ratna berdiri dengan kaki lemah, namun pikirannya jernih. Ia merasa seperti seseorang yang baru keluar dari ruang sempit menuju lapangan luas. Napasnya panjang, tidak lagi terputus. Pagi datang dengan cahaya lembut. Tidak ada suara langkah, tidak ada genangan air di dapur, tidak ada bayangan di sumur, hanya suara ayam dan bau nasi hangat. Ratna menatap cermin. Wajahnya terlihat sama, tetapi matanya berbeda. Tidak lagi dipenuhi kabut. Ia seperti orang yang akhirnya menemukan nama sendiri setelah lama dipanggil oleh bisikan. "Kita harus melanjutkan," ucap Ratna pada Sumi. "Bukan karena mereka datang, tetapi karena aku tidak mau kembali menjadi orang yang menutup pintu." Hari itu Ratna menulis semua yang ia ingat. Nama-nama, kejadian, tempat. Tulisan itu seperti peta yang menunjukkan jalan dari gelap menuju terang. Setiap huruf terasa seperti langkah kecil keluar dari labirin. Sore menjelang, Ratna duduk di teras. Matahari tenggelam perlahan seperti buah merah jatuh ke laut. Angin membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Dunia terdengar biasa, namun baginya terasa baru. Ia menyadari sesuatu yang sederhana. Teror tidak selalu datang dari luar. Kadang ia lahir dari diri sendiri yang menolak melihat. Dan ketika seseorang berani membuka pintu ke dalam, bayangan tidak lagi menakutkan. Ia hanya menjadi cerita yang akhirnya menemukan tempatnya. Ratna menutup mata dan menarik napas panjang. "Aku di sini," katanya pelan. "Aku mendengar." Tidak ada jawaban, namun rumah itu terasa ringan, seperti dada setelah menangis lama. Malam turun dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk, hanya tidur yang dalam, seperti tanah yang akhirnya menerima hujan setelah kemarau panjang. Dan untuk pertama kalinya, Ratna merasa bahwa perjalanan ini bukan tentang roh yang datang, melainkan tentang manusia yang belajar berdiri di depan masa lalunya sendiri tanpa berlari. Pagi muncul seperti halaman baru yang belum ternodai tinta. Ratna berdiri di depan pintu dengan perasaan yang berbeda. Udara terasa ringan, seolah rumah itu baru saja dilepaskan dari beban yang terlalu lama dipanggulnya. Tidak ada bisikan, tidak ada langkah tanpa tubuh, tidak ada bau tanah basah dari sumur. Semua diam, namun bukan diam yang mencekam. Diam itu serupa ladang setelah panen, kosong tetapi menjanjikan musim berikutnya. Sumi menyeduh teh di dapur. Uap air naik perlahan,
seperti nafas yang baru belajar tenang. Ratna memperhatikan gerakannya dengan mata yang lebih jernih. Ia sadar bahwa perjalanan mereka bukan tentang melawan sesuatu yang gaib, melainkan menyentuh sisi manusia yang tertinggal di sudut gelap kenangan. "Kita harus ke makam Lastri," kata Ratna pelan. Sumi tidak terkejut. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengucapkan terima kasih. Mereka berjalan melewati jalan tanah yang masih lembab. Pohon-pohon tampak berdiri seperti penjaga sunyi. Setiap langkah terdengar jelas, seperti bunyi jam yang kembali bekerja setelah lama rusak. Di pemakaman kecil itu, nisan Lastri tidak memiliki ukiran indah, hanya nama dan tahun yang hampir pudar. Ratna berlutut. Tangannya menyentuh batu dingin itu, seperti menyentuh sejarah yang akhirnya mau ia baca sampai selesai. "Aku tidak berani dulu," ucap Ratna. "Aku memilih pintu tertutup daripada suara yang meminta tolong. Tapi hari ini, aku berdiri tanpa bersembunyi." Angin bertiup lembut. Rumput bergerak seperti gelombang kecil. Tidak ada tanda aneh, tidak ada tangisan, hanya ketenangan, seperti air setelah hujan panjang. Sumi menaruh bunga sederhana di atas tanah. Setiap cerita perlu penutup. Kalau tidak, ia akan terus berjalan tanpa arah. Ratna mengangguk. Ia merasa seperti seseorang yang selesai membaca buku lama, lalu menaruhnya kembali ke rak dengan rapi. Mereka pulang menjelang siang. Di rumah, Ratna membuka jendela lebar-lebar. Cahaya masuk seperti tamu yang lama ditunggu. Sudut ruang yang dulu terasa berat, kini tampak biasa. Meja kayu terlihat hanya sebagai meja, bukan tempat bayangan menempel. Sumur di belakang rumah tidak lagi memantulkan wajah yang asing. Airnya bening, seperti mata yang sudah berhenti menangis. Ratna duduk dan mulai menulis lagi. Kali ini bukan daftar kejadian, melainkan kisah tentang keberanian yang terlambat tetapi tetap datang. Tulisan itu mengalir seperti sungai yang akhirnya menemukan laut. Sore hari, beberapa warga datang. Mereka tidak membawa rasa takut, melainkan rasa ingin tahu. Ratna menyambut mereka dengan senyum. Ia menceritakan apa yang telah ia pahami, bukan tentang hantu, melainkan tentang pilihan, tentang diam yang bisa melukai, tentang suara kecil yang sering diabaikan. "Rumah ini tidak dikutuk," kata Ratna pelan. Ia hanya mengingat. Seorang ibu tua menghela nafas. "Berarti kita juga harus mengingat." "Iya," jawab Ratna, "agar tidak mengulang." Kata-kata itu menyebar seperti benih di ladang. Tidak langsung tumbuh, tetapi mulai tertanam. Malam turun perlahan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada mimpi buruk. Ratna tidur dengan dada lapang. Ia bermimpi tentang rumah tanpa pintu tertutup, tentang jalan tanpa tikungan gelap, tentang wajah-wajah yang tidak lagi menunduk. Keesokan paginya, Ratna berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya seperti melihat peta yang sudah diperbaiki. Ada garis luka, tetapi tidak lagi menyesatkan. Ia tersenyum pada bayangan itu. "Aku tidak lari lagi," katanya pelan. Hari itu Ratna dan Sumi memutuskan sesuatu yang sederhana namun berat. Rumah itu akan dijadikan tempat berkumpul warga, ruang cerita, ruang dengar. Tidak ada sesajen, tidak ada ritual aneh, hanya kursi, cahaya, dan suara manusia. Anak-anak mulai bermain di halaman. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kecil yang memanggil pagi. Tidak ada yang takut melewati sumur. Tidak ada yang menutup mata saat senja datang. Ratna duduk di kursi kayu, memandang matahari yang tenggelam. Langit berwarna jingga seperti kain batik yang dijemur. Ia sadar bahwa horor bukan selalu tentang makhluk tak terlihat. Kadang ia lahir dari keputusan manusia yang memilih bungkam saat seharusnya berbicara. Ia mengingat semua yang terjadi. Bayangan di dinding, suara di malam hari, dingin yang datang tanpa sebab. Semua itu terasa seperti mimpi yang sudah ditafsirkan. "Terima kasih," ucapnya pada rumah itu. Tidak ada jawaban, namun keheningan terasa seperti persetujuan. Dalam hatinya, Ratna memahami satu hal penting. Keberanian bukan mengusir gelap, melainkan menyalakan lampu kecil di dalam diri. Seperti orang yang tersesat di hutan lalu menemukan bintang, arah pulang tidak lagi menakutkan. Malam terakhir dalam kisah itu datang tanpa ketegangan. Angin berdesir pelan. Lampu tidak berkedip. Sumur tidak memantulkan wajah selain wajah sendiri. Rumah berdiri seperti tubuh yang telah sembuh dari demam panjang. Ratna menutup buku catatannya. Ia tidak perlu menulis lagi tentang ketakutan. Ia memilih menulis tentang manusia. Dan disitulah
perjalanan itu selesai. Bukan dengan jerit, bukan dengan darah, bukan dengan bayangan yang menunggu di sudut gelap, melainkan dengan satu keputusan sederhana, membuka mata, membuka pintu, dan tidak lagi menutup hati. Rumah itu tidak lagi dikenal sebagai tempat terkutuk. Ia menjadi saksi bahwa masa lalu bisa dihadapi tanpa lari. Seperti malam yang selalu memberi jalan pada pagi, kisah kelam akhirnya menemukan cahaya. Ratna berdiri di ambang pintu, menatap jalan desa yang sunyi, namun hidup. Ia melangkah keluar dengan langkah pasti. Tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang memanggil, hanya dirinya sendiri, berjalan pulang ke masa depan. Namun saat Ratna mengira semuanya telah berakhir, ia baru menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Santet itu memang sudah berhenti, tapi kutukan sebenarnya belum pernah pergi dari rumah ini. Siapa sebenarnya korban, dan siapa yang sejak awal menjadi pelaku? Jawabannya akan membuka fakta yang tidak pernah dibicarakan siapapun, dan akan membuat kalian melihat cerita ini dengan cara yang sama sekali berbeda.